Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 6 ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap situasi ekonomi negara kita. Di saat ini merupakan masa-masa yang sulit bagi kita, sehingga umat manusia saat-saat ini mulai mengubah gaya hidup, berusaha untuk tidak hidup boros atau konsumtif agar supaya kita dapat mengumpulkan uang atau harta kita sebagai persediaan. Orang-orang menjadi khawatir dan berusaha untuk menghemat sebegitu rupa agar supaya hartanya berkelimpahan. Oleh sebab itu manusia sudah cenderung hidup egois dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Tentunya hal ini disebabkan oleh kekhawatiran dan kecemasan manusia akan masa depan atau ketika menghadapi pandemi virus corona ini. Ingatlah saudaraku, usaha apapun yang kita lakukan untuk bertahan hidup, kita harus tetap mengacu pada kebenaran firman Tuhan, agar supaya kita boleh mampu untuk bertahan hidup dan hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengajarkan kita bahwa semua berkat yang kita peroleh itu sudah diatur oleh Tuhan. Manusia tidak akan pernah merasa puas, karena keinginan untuk memiliki lebih dari orang lain selalu ada. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Alkitab mengajarkan kita untuk berilah maka kamu akan diberi. Dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berpikir, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, sedangkan untuk kebutuhan hidup kita sendiri pas-pasan. Saudara ingatlah, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat yang besar, termasuk dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus sanggup mengenyangkan semua orang di tempat itu, bahkan masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Lihatlah cara Tuhan ketika dia mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Peristiwa ini mau mengajarkan kita untuk sekecil apapun berkat yang kita miliki saat ini, belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah kekuatan sorga untuk mengubah keadaan. Mungkin saat ini kita tidak mempunyai uang atau harta yang berlebih, namun kita harus tetap mengucap syukur. Hal penting lain yang harus kita lakukan adalah belajar untuk memberi. Karena saat kita memberi dengan ketulusan dan keikhlasan, maka kita akan terus menerima berkat dari Tuhan. Karena besar kecilnya kuasa dan kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, tergantung dari apa yang kita beri. Marilah kita latih diri kita untuk terbiasa memberi. Mulai dari memberi persepuluhan, memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, belajar untuk memberi kepada orang lain, khususnya orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Janganlah kita menjadi orang yang kikir, karena orang kikir akan hidup dalam kekurangan.
Amsal 28 ayat 22 berkata, "Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui ia akan mengalami kekurangan." Oleh sebab itu, saudaraku, jika ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka perbiasakanlah kita untuk memberi dengan apa yang kita punyai, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di saat ini Tuhan sudah boleh memberikan kami kebenaran firman-Mu untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami boleh belajar bagaimana cara untuk kami diberkati, yaitu salah satunya dengan kami boleh berbagi dan memberi kepada orang lain walaupun di saat kami berkekurangan. Karena kami yakin ketika kami terus mengucap syukur kepada Tuhan walaupun di tengah kehidupan kami yang berkekurangan, maka Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan mujizat-mujizat Tuhan ada di atas logika kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan cemas akan masa depan kami, karena Tuhan selalu memelihara kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau selalu memberikan kami hikmat, agar kami selalu rela untuk memberi untuk Tuhan dan memberi untuk sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Mungkin di antara kami saat ini ada yang menjadi orang yang kikir atau tidak mau memberi, hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipakai sendiri. Biarlah lewat perenungan firman-Mu saat ini Bapa, kami menyadari bahwa walaupun kami mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kami tidak akan pernah hidup secara berkelimpahan. Dan walaupun kami banyak memberi kepada sesama kami tidak akan pernah hidup kekurangan. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu adil bagi kami. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami ketika kami selalu mengucap syukur dan berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin di dalam Tuhan kami tidak akan pernah hidup berkekurangan, tetapi kami akan dicukupkan akan semua kebutuhan hidup kami. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami alaskan doa ini. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.